Yang namanya usaha sih sebenarnya butuh kesabaran. Pertama kesabaran, sama satu lagi jangan lupa untuk terus riset sih. Karena namanya kehidupan berkembang terus kan. Halo Pinvestor, balik lagi di segmen Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis sama gue Ingga Putra. Dan mestinya sama Mas dosen kesayangan, cuman Mas dosen kebetulan lagi sibuk, jadi hari ini gue sendiri aja. Nah, kebetulan gue lagi ada di Ciputat, dimana gue menemukan sebuah hidden gem yang bakalan gue konten hari ini. Tonton terus sampai habis, jangan di skip, karena konten ini pasti nggak kalah hangat dengan konten hari ini. Nah, yang namanya hari ini tuh siang menjelang sore. Gue kebetulan lagi lapar. Hari ini gue pengen makan yang comfort food aja. Kebetulan di tempat ini jual comfort food. Tapi kenapa tempat ini yang gue pilih? Karena yang punya ini adalah seorang anak band yang masih aktif di bandnya. Salah satu yang punya ya, itu masih aktif di salah satu band kebanggaan Indonesia. Yang dari dulu itu gue suka banget, dari zaman gue SMA kayaknya. Dan kebetulan hari ini gue di sebelah gue dan di depan gue udah ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam bapak-bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. Udah, itu intronya begitu aja ya. Oke, siap. Gimana guys, bisnis lancar nggak? Alhamdulillah, sejauh ini sih lancar-lancar. Sejauh ini lancar-lancar aja ya. Iya. Jadi cerita awal mula lo bikin bisnis ini tuh gimana sih guys? Panjang ya ceritanya sebenarnya. Kita ngopi dulu kalau Ngopi gitu. dulu deh, ngopi dulu. Ngopi dulu. Cobain lu kopi buatan temen gue. Asik. Ini Orang kita kan. Oh iya. Oke. luar biasa loh. Ini kayaknya segar banget nih kopinya. Gua minum ya. Cobain dulu. Ada manis-manisnya. Oh iya, ada gulanya soalnya. Ada gulanya ya? Iya. Oh luar biasa loh Bapak. Enak loh Pak ini Pak. Enak ya? Coba ceritain dong lo sejarah mulai lo bikin bisnis ini gimana sih? Gue dulu ya. Sejarahnya sebenarnya simple ya, karena ini tuh kita berdiri bukannya karena kita punya uang, tapi karena kita butuh uang. Oke. Ya kan? Karena selama pandemi ini, apalagi pribadi gue karena gue di musik, jadi itu semua nol tuh, pemasukan nggak ada ya, karena di semua acara tuh di cancel, diundur. Jadi ya udahlah, akhirnya kita muter otak nih ya. Gue calling dia karena dia jago bikin minuman, masak, jadi jago. Iya, itu kan, ya kan? Ini kan dari gue, ya kan? Nah, akhirnya gue ngobrol sama dia, oh gimana nih? Akhirnya kita nyampurin ini ya, ide masak, ide masakan, minuman. Ya udah, akhirnya kita memberanikan diri, dan gue ada tempat di sini, yang dimana tempat ini alhamdulillah masih punya keluarga gue. Oke. Jadi lu bebas. bikin tempat ini parkirannya lumayan gede kalau Iya. kita nanti kesini. Iya. Namanya Selatin Corner. Selatin Corner. Tapi ngomong-ngomong kita tuh belum kenalan ya dari Aji. Oh iya. Kenalan dulu ya. Di sini ada Aji dan di sini ada Rao. Rao. Oke. Silakan Rao, coba kenalin diri dulu Rao. Ya, nama gue Rao. Rao. Ya, kebetulan juga gue salah satu partner bisnis di sini sama Haji. Ya. Partner bisnis sama Aji. Betul. Lu kenal sama Aji udah lama emang? Kita kebetulan teman kecil ya, teman dari SMP. Iya. Kita dari SMP teman. Sampai sekarang mungkin sekitar 25 Berapa tahun yang lalu kali ya. Gila, udah Wah, lama ya. lama banget ya, lu temenan ya? 5 tahun yang lalu. Langsung ketemu kangen. Kalau Aji sendiri nggak usah dikenalin lah kalau Aji ya. Iya. Salah satu drummer Kodang, udah kayak nggak usah lah ya gitu. Oke, siap. Kita nurut aja. Bandnya apa Ji namanya Ji? Ada bandnya namanya The Upstairs. Oh, siap. Oke, Upstairs. Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Tahu lah, gila anak zaman sekarang siapa yang nggak tahu Upstairs? Iya. Tapi coba deh, kan tadi sempat kita mention namanya Selatin. Yap. Lo ada cerita apa nih? Kenapa namanya bisa Selatin Corner? Nah, oke. Ini panjang juga ceritanya. Oh iya, ceritain dong. Jadi- gue sambil ngopi kalau gitu. silakan. Enak kopinya Pak. Iya. Jadi tuh Selatin, kenapa namanya Selatin tuh? Awalnya tuh kita tuh ya balik lagi ngobrol dulu sama Rao. Kayak wah, gimana nih? Apa namanya nih? Kita kan di daerah Tangerang nih. Tangerang Selatan awalnya gitu kan. Akhirnya zaman sekarang kan banyak yang nama-nama kayak
apa di apa ya diplesetin gitu ya. Sebenarnya selatan tadinya maunya, karena kita di Tangerang Selatan ya. Akhirnya ya selatan biasa banget nih, dan kayak udah banyak banget nih selatan. Kita bercandain aja jadi namanya Selatin gimana gitu awalnya. Tapi lama kelamaan orang nanya kan, tapi itu kayak nggak ada apanya gitu. Ada value-nya ya. Iya, nggak ada value. Sama nilai jualnya apa ya? Udahlah, ini kita berjalan dulu nih, bisnisnya berjalan dulu. Belum ada yang nanya ini, sejauh ini kan belum yang nanya. Ya udah, akhirnya kita bisnisnya berjalan. Akhirnya ada yang nanya nih, Selatin tuh apa sih? Oh, apa ya Selatin? Oh ya, anjir. Bingung dong kita kan. Akhirnya gue masih mikir nih, masih nyari-nyari Selatin. Akhirnya dapet. Selatin itu selagi hangat ya dinikmatin. I see. Sebenarnya saya malu ngomong kayak gitu. Itu lu bertapa kan tuh lu bikin nama itu? Apa karena lu tiba-tiba camp up aja gitu atau emang nyari-nyari aja? Aku nyari-nyari aja. Pikiran aja gitu. Anjir, mumpung agak jijik jadi kayak ini kayak bakal nyangkut nih di kuping orang gitu kayak selagi hangat dinikmatin Selatin. Oh yaudah ini aja deh. Gue baru tahu. Oke, gue jadi sebenarnya investor gue tuh udah beberapa kali datang ke sini gitu. Tapi untuk tahu artinya itu gue baru hari ini. Selagi hangat nikmatin. Asik. Boleh juga. Jadi lo tapi bisnis ini lo berdua doang ya? Nggak ada orang lain? Kita sempat bertiga sebenarnya tadinya. Cuman yang satu tuh dia sibuk. Dia ada sibuk, akhirnya dia harus bisnis dengan keluarganya. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk kayak oh yaudah lu kalau cowok ya udah nggak apa-apa. Akhirnya ya kita tetap berjalan gitu. Awalnya bertiga tadinya. Itu kalau bertiga gitu gimana sih Jack? Lu lu patungan kah untuk beli asetnya? Oke. Dari sisi permodalan deh gue. Permodalan. Jadi sebenarnya keuntungan satu orang ini ada untuk kita ya. Jadi dulu kan tadi gue bilang dari awal kita tuh ngejalanin ini bukan berdasarkan punya uang, tapi kita mau cari uang. Yang pasti kita nggak punya modal dong waktu itu. Kebetulan temen gue yang ini dia ada modal. Akhirnya kita ngobrol gimana nih, pokoknya tiap bulan ini akan ada persenan untuk ganti uang lo kayak gitu. Dari sini sampai sekarang. Enggak. Udah lunas. Nggak nyampe. Gila. Enggak ya. Nyampe kok. Nyampe bulan-bulan. Sekitar 6 bulan lah. 6 bulan kita bisa nanti. Luar biasa ya. Berarti progresnya lumayan ya? Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah dong. 9 dari 10 pintu rezeki ada di dagang. Setuju. Cuma kalau gue ngeliat nih ya, background lu kan beda-beda nih berdua nih ya. Lu dulu sebelumnya lu aktif di mana? Dulu sebenarnya gue kerja di event sih. Oh, lu kerja di event? Emang biasanya kalau untuk kayak promotion, branding, ya gue lumayan megang di sana. Sama kebetulan juga dulu waktu gue kuliah, gue kerja di salah satu restoran lah. Jadi lo ada knowledge-nya lah ya? Knowledge sistem operasi di dalam dapur seperti apa, sebenarnya bisa didiskusiin lah. Oh gitu. Dan lu sendiri gimana Ji? Lu dari public figures gitu? Lu hitungannya public figure sih, kalau menurut gua public figures. Amin. Ya amin. Tapi lu buka F&B ini udah lama bukan sih? Sebenarnya iya sih. Jadi gua tuh dulu gemuk banget ya badan gue ya. Pasti yang gemuk kan karena sering makan ya, makan, dan gue orangnya jarang jajan, tapi suka masak sendiri, makan sendiri. Oh gitu? Iya, jadi kayak akhirnya ya pokoknya gue sering masak, gue akhirnya suka masak, terus kebetulan nyokap gue tuh di keluarga besar gue tuh terkenal dia suka bikin nasi goreng kambing. I see. Dan keluarga gue tuh suka gitu loh. Ya udah, akhirnya gue minta resepnya dari nyokap. Ya diajarin sama nyokap. Udah gue bikin sendiri akhirnya. Dan dari ilmu yang lo dapat dari nyokap dan knowledge yang lo dapat dari ini, kalian kepikiran, ayo bikin aja deh gitu. Kita kombinasi lah gitu. Kombinasi. Kita kemas di sedemikian rupa lah. Iya betul. Ini kita bisa dagang. Lo start bisnis ini dari kapan sih emang kalau boleh tahu? Kita tuh start dari 2020 sebenarnya. Pas pandemi. Pas pandemik banget. Jadi waktu itu ide ini muncul, kita mau jadi supporting UMKM juga sebenarnya. Jadi ke kafe-kafe. Jadi ini kita bentuknya awalnya frozen food. Awalnya frozen food. Gimana kita kemas nasi goreng itu kita kemas
siap saji. Jadi orang tinggal datang ambil packaging kita, mereka tinggal kukus, selesai tinggal dinikmati. Tapi emang pada saat awal-awal tahun 2020 tuh orang-orang rata-rata kan tutup semua ya. Iya. Apa ya namanya dulu apa sih sebelum PSBB apa sih? PSBB dulu sih pertama-tama ya, terus itu baru PPKM. Iya, PPKM. PPKM masih ada nggak sih? Harusnya udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Ada PPKN. Tapi ya memang benar pada saat PSBB itu tuh semua merchant itu adalah semua services bahkan itu tuh adalah beberapa sektor yang benar-benar kena dampak dari si pandemi. Dan banyak beberapa temen gue juga yang mereka itu merubah packagingnya untuk ngejar bola tuh waktu itu. Iya betul. Pernah ingat nggak sih lu yang kayak apa namanya, gue dulu pernah beli mie apa gitu ya, itu sempat jadi narsum kita waktu itu di sini gitu. Mie-nya itu yang biasa kita bisa makan di tempat itu dibungkus sama dia untuk kita reheat di rumah sendiri. Iya. Lo kayak gitu juga waktu itu? Betul. Itu yang kita cari. Tapi mirip lah. Iya karena kenapa? Ya sejauh ini gue nggak ngelihat ada nasi goreng frozen soalnya waktu itu ya. Nggak ada sih man. Ya, Tapi gue bikin waktu itu. Sebelum yang brand gede ada ya? Iya. Kayak kita duluan harusnya. Kita harus duluan. Bener loh. Oh iya. Iya, mau kalah lu. Iya. Iya benar. Nggak salah. Salah benar. Iya ya. Iya. Oh gitu, emang ada nasi goreng. Nah terus lu bikin tuh? Bikin. Kita benar-benar bikin ya. Ya YouTube termasuk ini ya, yang benar-benar kita nyari ilmu di situ banget tuh, kayak ngevakumnya, apanya semuanya. Semua tuh serba DIY, kecuali ya kita tetap beli plastiknya, beli. Iya. Buat presannya kita beli. Cuman ya semuanya kita ngerjain sendiri akhirnya. Gue setuju sih kalau ketika dia ngomongin YouTube itu dijadikan salah satu medium untuk kita belajar ya. Iya. Lu percaya nggak lo, Jep? Bapak gue waktu pas pandemi di rumah, bapak gue ngapa-ngapain selama 1 tahun, bapak gue belajar 5 ilmu dari YouTube. Bapak gue bisa bikin kopi. Bapak gue bisa bikin pempek. Bapak gue bisa bikin nasi goreng Chinese bro. Nasi goreng Chinese, lu tau kan nasi goreng Chinese ya? Iya. Itu enak banget bro, gila bro. Tapi gitu bro, tapi kalau lo mau diet, stay away from Chinese. Oh iya benar. Sesuatu yang kalau terlalu enak itu pasti ada yang salah. Gila sih. Itu nggak mungkin gue nggak nambah. Itu tiba-tiba naiknya pelan-pelan. Well, anyway, ini kenceng ya. Ini soalnya kenceng. deket pantai di depan. dekat pantai nih kita nih. Nah kebetulan karena memang kita ini take-nya ada di pinggir jalan ya, jadi Iya betul. memang noise-nya lumayan banyak lah ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga kan kita ini memberikan edukasi. Oke. Well, menu lu ini kan hitungannya comfort food nih ya. Kayak tadi lu bilang nasi goreng, chicken katsu dan lain-lain. Sorry, boleh gue ini nggak? Sebenarnya bukan katsu kita. Oh apa tuh? Kita karage. Karage. Oke, sip. Oke. Chicken karage dan lain-lain lah ya gitu kan. Secara nggak langsung kan gue lihat target market lu ini menengah ke bawah. Ini bener nggak sih kalau gue bilang menengah ke bawah atau mungkin menengah ke atas? Kita sih ngambilnya dari menengah ke bawah ke menengah aja ya. Iya. Kalau menengah atas sih kayaknya masih banyak makanan yang lebih mahal dari kita. Cuma kita kemasnya lebih eksklusif dari Iya. biasanya. Pertanyaan gue gini sekarang, kenapa lu milih segmen ini? Pertama sih gue ngelihat jadi kan mainnya sebenarnya di sini adalah masakannya bumbu rempah ya. Bumbu rempah. Nasi goreng bumbu rempah sebenarnya. Jadi kalau kayak karage itu untuk apa ya? Untuk orang yang mungkin nggak doyan kambing, mungkin nggak doyan rempah, mungkin ada anak kecil yang nggak bisa pedes, kita kasihnya karage gitu kan. Tapi kita juga nyediain karage yang spicy juga ada. Jadi kita tuh ngelihatnya nasi goreng kambing itu, coba lo boleh lihat deh, nasi goreng kambing tuh paling murah berapa sih harganya gitu loh. 30 ribuan. Kayaknya enggak deh. Enggak, lebih deh. 50 ribuan, sorry. Yes. 50 ribuan, sorry, gue baru makan kemarin. Iya, gak apa. Jadi ya gue agak gimana ya, kan balik lagi gue orangnya agak, kalau jajan kemahalan tuh gue agak nggak suka sebenarnya, kayak aduh mahal banget nih. Kecuali kalau memang enak ya, worth it gitu ya, jadi kayak ya nggak apa-apa lah. Cuman sekarang udah banyak banget karena memang ada satu orang nih yang bikin nasi goreng memang paling enak se-Jakarta dan harganya mahal banget kan. Iya. Dan akhirnya banyak orang juga pengen cari solusi lain. pengen cari solusi, atau enggak ada pengusaha lain yang bener-bener nasi goreng kambing mahal nih, gue juga jualan deh dengan harga mahal. Dia aja bisa mahal, masa gue nggak bisa mahal sih gitu dong. Dan menurut gue itu kayak sayang banget nih, padahal gue bisa bikin nasi goreng yang kambing yang murah dan porsinya juga nggak kalah banyak kayak gitu loh. Jadi ini sebenarnya nanti kita ngomongin ingredients sebenarnya sih ya. Kenapa gue bisa harga segitu? Oke. Iya. Rahasia berarti. Nggak rahasia. Mau ngobrolin sekarang nih kayak gitu.
Sebenarnya kalau gue masak nggak apa? Nggak apa-apa, it's okay. Jadi gini, kalau lo baca di menu gue, itu lamb beef itu, Wait, ini menunya ya. coba lo baca dulu deh lamb beef-nya deh. Lamb beef fried chicken. Oke, baca bawahnya. Nasi goreng rempah dengan sensasi kambing dan sapi pilihan. Nah, sensasi kambing dan daging sapi pilihan. Jadi dagingnya sapi. Dagingnya sapi. Tapi kita rasa- pakai lemak kambing. Oh. Jadi kenapa banyak orang nggak berani makan kambing? Akhirnya dengan cara lamb beef ini orang jadi oh ini dagingnya sapi ya mas ya. Ya udah gue makan deh. Ini harganya murah-murah banget sih, cengli banget sih. Oh, ada V60 juga. Ada. Ini Pinvestor menunya. Kelihatan nggak? Nah, oke. Nah, sekarang kan kita ngomonginnya udah apa ya? Pemilihan tempat deh. Oke. Pemilihan tempat nih. Pemilihan tempat ini kan rada ke pinggir nih. Yap. Kira-kira lu punya benefit tersendiri nggak sih dengan pemilihan tempat lu yang di sini? Benefit gimana nih? Sebenarnya kalau lokasi ini kan lumayan strategis ya, harusnya. Harusnya. Ini kan perbatasan antara Bintaro, kemudian ada Ciputat. Ciputat, kemudian ada Ciputat Jombang di sebelah juga. sana, Ya, Bintaro sebelah Bintaro sini. sana. Jombang. Sebenarnya deket Jombang yang Jombang arah sebelah sana. Skater BSD. Ya. Kalau misalkan kita lari ke arah Rempoa itu kan mau mendekati Jakarta. Selatan ya. Iya. Selatan. Tapi kalau lokasi memang kalau kita ngomongin lokasi, strategi satu lidahnya kan tergantung lagi balik cara kita promo seperti apa. Oke. Strateginya gimana sih supaya tetap peminatnya datang untuk datang ke tempat kita untuk bisa beli produk yang kita hasilkan seperti apa. Tapi kalau kita sih sebenarnya nge-boostingnya juga salah satunya lewatin ya sosial media dengan online. Yep. Ya, seperti itu. Gue inget deh, gue pertama kali gue mau kesini lu tau gak gara-gara apa? Gara-gara gue pulang kantor ya, terus gue ngeliat postingan lu yang ini nih. Oh, Karagi. Karagi Mayu. Aduh gila bro, ini lu secara visual ya. Coba Pinvestor nanti coba cek aja, nanti mungkin ada di deskripsi. Nanti sama Fahmi ya nih ya, tolong dimasukin di deskripsi Instagramnya. Itu gue begitu pas gue lagi, gue nggak follow lo malah kalau nggak salah deh. Lu sponsor nggak sih? Iya, Instagramnya sempat kita pakai juga. Sempat lo pakai sponsor kan? Terus tiba-tiba pop apa aja gitu Jack iklannya, dan itu sih karena gitu gue ngeliat kayak visualnya. Wah, terus gue bilang sama bini gue, Mam kita pulang ke sini, Mam gue. Demi Allah gue nggak bohong, itu gue mampir ke sini gara-gara itu bro, asli serius. Dan nggak mengecewakan. Begitu. Selain dari itu kalau boleh tahu strategi marketing lu gimana lagi Pak? Apa lagi ya? Ya sebenarnya lebih ke mode juga ya. Yes, itu udah Kita pasti sih cari kalau itu. nge-grab, ya mungkin dari awalnya sih teman-teman. Kemudian kita coba untuk mengundang beberapa komunitas kali ya. Iya, gitu benar. ya. Komunitas. Kayak komunitas game. Itu ada kita bikin mini kompetisi aja sih. Di sini. Iya benar. Kemudian juga apa namanya? Apa sih Mobile Legend ya? Mobile Legend. Mobile Legend. Oh. Ranknya apa? Kenapa? Kerennya. Enak nih kalau ngomongin nih. Kita pemula banget. Cuman buat nungguin doang. Tapi emang itu doang. game timeless sih. Iya. Dan yang mereka kan paling kalau anak-anak Mobile Legend kan paling mereka butuh tempat, casan, Jasa nih ya sih. Iya. makanan, minuman yang murmer. Iya benar. Gue sejujurnya sih, wifi. Iya, wifi juga dicari sebenarnya. Yes, betul. Iya sih. Kita ada wifi nggak sih? Gue nggak perlu. Sempat ada, tapi udah nggak ada. Iya. Gue perlu. Kalau gue kepikiran ya, kalau gue jadi salah satu pemain. Gue salah satu pemain Mobile Legends sih. Yang gitu. mitik gue udah gede banget lah pokoknya. Ini. Pikirnya gitu. Itu apaan ya gitu. Oke kan, yang gue cari sih biasanya dulu pada saat gue masih ngerokok ya, gue pengen cari tempat yang bisa ngerokok. Iya. Iya. Gue pengen nyari tempat yang jual minuman murah. Yes, iya. Gue pengen cari tempat yang ada casan dan gak dicari nama orang ini. Gue main aja udah autisannya gitu. Yang dicariin sebenarnya gitu sih. Ya lo waktu itu lo mewadahi mereka. Gitu. Iya, betul. Ada berapa orang dong itu yang hadir di sini? Kurang lebih itu ada 3 tim ya. 3 tim Tiga. itu berarti sekitar 15 sampai 20 orang. Kompetisi Oh, dong. lebih. Lebih ya? Lebih. Hampir 30 Hampir soalnya. 30, hampir 30. Karena gue ingat masaknya tuh sampai 30. Oh, ini Tangan full gue sih, sebelah akhirnya. full. Bener sih. Iya, hampir 30. Lu yang masak sendiri. Iya, berdua sama dia. Oke, jadi lu nggak ada staff di sini. Even pun ada staff, kita belum berani untuk bukan yang nggak mau ngasih ilmunya, cuman
kita tetap ajarin dia, cuman Quality control beda apa? tangan tuh beda rasa ya pasti. Jadi gue lebih percaya kalau nggak gue yang masak, kalau nggak Rawa yang masak. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi iya lo bagi-bagi aja lah siapa yang serving, siapa yang Iya, lebih ke situ sih. kelimpungan nggak tuh kadang-kadang kalau berdua? Kadang sih iya ya. Iya. Cuman ternyata emang lebih kelimpungan bertiga ya. Karena kita juga harus ngatur dia harus gimana gitu. Kalau kita berdua tuh udah nggak usah kayak ngatur, oh ini udah nggak gitu lagi. Jadi kayak udah kayak punya ini sendiri aja kayak apa sih? Ya apa namanya? Chemistry. Bukan apa ya? Udah klik sih. Udah klik aja. Ya udah, oh lo mau kemana? Gue kemana? Jadi nggak usah ngomong lagi. Kalau kelimpungan pasti kelimpungan. Cuman serunya juga dapet kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah fun aja kita ngejalanin. Apalagi kerja bareng sama temen gitu. Iya betul. Gitu sih. Tapi yang namanya lu gini deh, lu kan anak band nih ya, terkenal gitu kan, siapa yang nggak tahu di Upstairs gitu kan. Salah satu personil yang inilah apa namanya, yang backbone lah ceritanya. Asik. Iya. Tapi lu pernah nggak sih lu memanfaatkan ketenaran lu itu untuk lu jadiin marketing tools lu sebagai strategi marketing lu? Sebenarnya memanfaatkan sih, gue nggak ada sih kata-kata memanfaatkan, lebih kayak support aja, kayak support system gitu loh. Jadi kayak temen gue misalkan ada yang latihan nih, ada yang latihan di studio A misalkan, oh oke, jam 8 sampai jam 9, oke nanti jam 9 sampai jam 11 gue yang latihan nih, langsung gue support makanan. Nih lu cobain nih makanan gue gitu loh. Nanti dia posting gitu. Nanti dia posting. Terserah sih, gue nggak minta dia posting atau enggak, tapi biasanya sih di post. Udah ngerti ya kan kayak gitu kan. Iya, lebih kayak gitu aja ternyata untuk manfaatkan kayak wah, gue terkenal. Gue coba deh di Instagram gue iklanin nih. Ini gue belum lama sih kayak gitu. Lu gak kepikiran lu bikin ya Upstairs apa akustikan sih ya? Belum makanan gitu. Bukan di panggung Ya maksud gue kan kepikiran barangkali gitu. Ya bisa aja sebenarnya sih. Itu sebenarnya kita udah punya planning planning promosinya ya udah ada sebenarnya. Kedepannya udah ada. Cuman kita lagi ngeberesin internalnya dulu. Kayak dapurnya gimana caranya supaya kita nggak kelimpungan kalau orang-orang banyak datang. Flownya gimana? Kayak gitu sih, lebih ke situ sebenarnya. Ngaruh banget sih. Tapi balik lagi nih ya, yang namanya kerja bareng sama temen. Lo kalian kenal udah 30 tahunan lah ya. Iya. Tadi lu bilang 25, gua ngomong 30. Asbun aja gue. Lupa juga 20 lah. 20-an tahun lah. Iya, hampir 25 lah. Ya udah boleh. Oke, puluhan tahun kalian kenal gitu ya. Pernah nggak sih lo ada gesekan gitu, konflik? Kalau apa ya? Ya paling ada debat-debat kecil aja sih. Iya sih. Itu kayaknya wajar deh kalau sering namanya berpartner ya. Gak mungkin kayaknya jalannya lurus-lurus saya. Iya betul. Pasti ada debat-debat kecil lah. Ya, tapi kan the more you debating, the more you anjir gue jaksel banget ngomongnya. Semakin gila bor keren banget. Nggak, maksud gue semakin kalian berdebat, semakin kalian juga mengerti kan sama pasangan. Iya betul. Masing-masing. Karena yang kita cari itu solusi sebenarnya, bukan siapa yang menang. Kan namanya juga kolaborasi ya, namanya partner nggak boleh. Tapi ya itu kita belajar banget sih dari situ gimana kita berpartner sama orang. Jadi sebenarnya intinya tuh ya balik lagi saling mengerti aja sebenarnya. Jadi tuh nggak ada tuh ego sendiri tuh nggak bisa kayak untuk kerja sama teman, apalagi teman dekat ya. Dan kita juga udah harus tahu nih dia ini gimana sih perasaannya kalau kesel. Jadi gue udah tahu, oh dia udah nggak enak nih mukanya nih. Jadi gue harus ngerti gimana. Nah ngerti gimana? Ya gue agak ngerem sedikit. Nanti gue kulik-kulik kenapa lo cerita, iya kayak gitu. Nangis gitu kan. Oh enggak ya? Karena tapi beberapa orang yang pernah gue tanyain gitu loh, gimana sih rasanya bisnis sama temen gitu. Somehow secara parsial kadang bisa berbeda. Bahkan kadang ada satu yang ngerasa gue capek gitu, akhirnya mereka bubar. Itu solusi lo biar nggak terjadi hal seperti itu gimana? Itu learning by doing jatuhnya. Kita bener-bener kayak itu ngerasain kayak gitu sempet. Dulu tuh ada kayak gitu, gue sampai curhat ke bini gue kayak gila gue doang nih capek nih. Kita nggak tahu sebenarnya dia cerita apa ke bini, kita juga nggak tahu kan. Pasti juga ngerasa kayak wah gue juga capek gitu loh. Cuman ya pada akhirnya ya itu akan berjalan dengan sendirinya gitu loh. Jadi kita saling ngerti. Oh, oke. Kalau misalkan nih ada piring kotor nih, kita udah itu piring kotor udah nggak ada kayak, udah nggak berani gue ngomong kayak gitu. Jadi entah gue duluan yang ngambil atau dia duluan yang ngambil. Jadi saling ngerti aja jadinya.
nggak usah pakai suruh-suruhan gitu, karena menurut gue ya Karena ini usaha sensitif bersama ya. Iya. Usaha bersama ya, kita harus saling miliki. lah. Iya gitu sih benar. Gue mengingat lo kalian nih ya, bisnis kalian tuh mengingatkan gue sama restoran-restoran di Jepang. Lo kebayang gak sih cuy? Si pernah ke Jepang, gue gak pernah ke Jepang gitu. Cuman maksud gue kayak apa ya? Ya gue pernah nonton di YouTube gitu ya. Salah satu merchant di Jepang, mereka tuh staffnya dikit loh bro, cuman 2. Iya gue suka nonton di YouTube juga sih. Iya kan, mereka staffnya 2, yang satu mereka serving, yang satu lagi mereka masak, dan mereka melakukan hal itu berdua. Iya. Menurut gue tuh keren banget. Itu keren banget. Dan gue sering banget share-sharean video Kita nonton itu juga sih. Oh gitu. lihat nih. Gila gue nggak ngerti. Ini kita bukan setting kan ya, berarti kita on the same pictures nih ya. Bener. Oh, Kita emang bener pernah Iya, lihat dia itu. cuma bawa mobil, pasang di pinggir jalan sendiri, bro. Ada juga yang kayak gitu. Gila. Dan kalian melakukan itu juga berdua aja gitu ya. Iya. Kita sebenarnya dari awal juga konsepnya nih kita ngerjain sendiri nih preparation gitu. Dari kita pemasangan apa namanya Batu-batu, lighting, cat, semuanya logo. Kok gue happy sih dengerinnya, kayak gimana ya, kayak kok gue ngiri ya sama pertemanan kalian ya? Terima kasih. Ini mungkin ini istilahnya investor ini namanya pertemanan sehat kali ya. Yes, betul. Well, kalau lo deh, gue nanya lo Ji, lo bagi waktunya gimana Ji? Sama lo, ini bentar lagi kan apa namanya, mau synchronize ya, apa sih namanya? Iya, synchronize bentar lagi. Lo bentar lagi mau manggung synchronize. Lo bagi-bagi waktunya gimana tuh antara lo jualan? Ya kalau misalkan, ya sekarang keadaannya kan memang kita lagi nggak ada staff ya. Jadi kalau gue manggung, ya kita mau nggak mau, ya kita liburin dulu sehari. Tapi besok ya gue langsung kerjain lagi. Oh gitu. Cocokan juga sama dia jadwalnya. Gitu sih. Karena kalau misalkan kita bagi sendiri-sendiri, karena sulit juga ya. Takutnya kelimpungan juga karena kita masing-masing tuh udah punya ranahnya sendiri gitu loh. Ya isi. Gue masak, Rao bikin minum dan masak karage, dan gue yang nasi goreng, rempah dan lain-lain. Jadi kalau ada salah satu yang nggak bisa masuk nih, ya udah kita coba tutup dulu deh kayak gitu, mau nggak mau. Tapi selagi waktu itu ada pegawai, kita aman ya, kita aman. Kalau ada pegawai kita aman. Jadi kalau Rao nggak masuk, ya gue sama pegawai gue. Atau gue nggak masuk, Rao sama pegawai, kayak gitu sih. Ini ada ya, ini case-nya di gua nih. Kalau gua ngomong kayak gini nih, gua ada dekat rumah gua itu satu tempat makan merchant itu enak menurut gua. Cuman problemnya dia suka kadang buka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup. Iya. Nah, lo kalau lo jadi kadang oke, gue ceritain dulu ya. Kadang buka, kadang tutup, kadang buka. Tapi makanannya enak bro. Makanannya enak nih ya. The next month-nya tiba-tiba di sebelahnya itu ada satu merchant juga yang buka. Oke. Kayak beda sih, memang beda. Yang satunya ayam goreng, yang satunya mie Aceh gitu ya. Nah, cuma entah gimana ketika balik, gue akan baliknya yang ke mie Aceh. Karena mie Acehnya tuh konsisten buka mulu. Yes, iya. Padahal gue mengakui, dia enak nih, yang ayam goreng ini enak gitu loh. Namanya sambal dadak, banyak banget dekat rumah gue. Tapi kenapa gue lebih milih mampir ke sini? Karena gue tahu pasti dia udah pasti buka. Iya, gue ngerti. Yang ini kadang-kadang dia bilang, kok lu tutup sih gitu. Tutup lagi. Kecewa deh gue gitu ya. Lo kalau kayak gitu-gitu lo ngasih announcement nggak sih? Iya sih, biasanya kita ngomong di Instagram. Kita akan ngomong gitu. Sebenarnya juga masih kejadiannya baru bulan-bulan ini ya. Iya. Karena kan staff kita juga baru apa ya, jatuhnya resign dia. Ini baru kejadian baru bulan-bulan ini. Oh gitu. Bulan ini sih. Bulan lalu ya. Bulan lalu sih, bener. Tapi memang kita lagi nyari juga sambil cari aja sebenarnya. Karena sekarang nyari staff loyal juga ya itu memang salah satu problem sih kalau kita bikin suatu usaha ya. Susah banget, bener. Itu ya agak susah sih sebenarnya. Kita lagi cari juga solusi gimana, karena benefit yang kita kasih juga nggak sembarangan cuma kita kasih gaji, cuma kita kasih knowledge juga, cara masak. Sebenarnya kita juga ngasih input gimana mereka punya trigger untuk lebih motivasi mereka ya. Iya betul. Padahal sebenarnya kalau kita kasih ilmu tuh di luar sana, kalau di mereka mau ngapain juga, ya gue udah tahu resep gitu. Gue selalu bikin sendiri gitu. Makanya ada istilah dari Mbak Nana Kuindra, semakin banyak value yang lo kumpulin, yang namanya uang tuh pasti ngikut. Semakin banyak ketika lo mencari uang itu akan di mana aja ada gitu. Tapi ketika lo mencari value, uang itu nanti akan ikut. Semakin banyak value yang lo punya, semakin banyak juga uang yang ikut. Iya nggak sih? Masuk nggak? Mbak Nana.
Tapi balik lagi deh, gue mau ngomongin menu. Siapa sih yang develop menu saat ini so far? Selain dari lu gitu Ji, misalkan lu Sebenarnya kalau menu, mostly kalau untuk makanan sih main course-nya memang Diaji ya. main course ya? Karena ini kan emang resep keluarga dia dan apa namanya, memang dia pengen kemas itu kita perjualbelikan gitu kan. Kalau gue sih lebih ke minumannya sih. Oh gitu. Lebih ke minumannya. Tapi Rao juga. Jadi kalau dari gue Cuy dibelain temennya, tapi Rao juga iya. Jadi istilahnya nih basicnya gue gitu loh, basicnya gue. Nanti yang memperindah, yang kayak gimana nih Ji supaya daya jualnya naik gitu ya, misalkan yang istilahnya tadi 10.000 bisa jadi 15.000 misalkan. Nah itu kerjanya Rao. Oke aja lo tambahin ini, misalkan bawang goreng, emping, atau tambahin banyak dagingnya seberapa kayak gitu. Itu udah urusan Rao. Makanya gue kalau jalan sendiri pun juga nggak bisa kalau nggak ada dia nih. Karena dia ngejagain lu lah. Iya, ini kalkulator gue soalnya. Tapi inovatornya dia nih. Oke. Inovasinya kan dari dia gitu. Ya, kalian sama-sama membutuhkan lah ya intinya lah. Habis itu kita berantem kok. Lu ngomong apa barusan? Lu gimana? Itu nggak boleh diomongin. Ya Allah. Gitu. Tapi kesulitan lu paling umum kalau ngajarin bisnis ini F&B deh. Sebenarnya kan bisnis F&B itu fluktuatif ya. Yes. Kita nggak bisa memperkirakan. Paling kita ngomongin average kan. Customer itu datang berapa sih per harinya sampai per bulannya berapa. Nah itu yang mungkin kalau kita buat usaha F&B itu harus sabar sama tekun aja sih. Mental sih ya. Mental. Mental Jadi, nomor 1 menurut gue. kalau nggak ada yang datang ya kita jangan langsung down atau apa. Iya benar. Tapi kalau lagi rame juga jangan kaget. Jadi ya kita harus stabil aja sih. Stabil banget. Karena ini kan benar-benar turun naik. Nggak bisa kita prediksi. Ada berapa yang mesen, tiba-tiba dari online berapa. Kalau perihal stok makanan itu kan makanan kan pasti akan ada. Yep. Ada itu gimana tuh? Nah, yang ngatur-ngatur Kita seminggu sekali ya. kita seminggu sekali langsung restock lagi kayaknya. Udah seminggu nih, dan kita setiap punya stok udah pasti kita tulisin. Ini stok dari tanggal segini sampai segini. Kalau yang udah misalkan sisa 3 atau 4 ya udah kita ikhlasin aja. Karena kita punya kucing di sini. Ya, atau kita bagi-bagiin ya, karena kita bagi-bagiin juga sih. Ya, atau Jumat berkah gitu lah istilahnya. Itu sih sebenarnya kalau gue tuh bingungnya kalau misalkan bisnis F&B gitu. Itu hal yang pernah gue tanyain ke salah satu temen gue yang bisnis F&B daging waktu itu. Karena kan kalau misalkan kayak gitu kan, itu what happen kalau misalkan ini itu jadi waste kan atau jadi apa gitu. Makanya mungkin ya mereka bisa bilang ya ada giveaway ya, triknya gitu lah. Iya. Kan ada giveaway lah atau apa gitu. Parts of their marketing lah. Kadang-kadang juga kita bonusin ya buat customer. Jadi sebelum expire misalnya 2 hari, 3 hari sebelumnya ya kita bonusin aja ke mereka. Tiba-tiba dagingnya lebih banyak. Iya. Makanya ke dagingnya. Mantep nih gitu. Terus mereka posting, datang lagi mau kesini. Betul. Boleh juga kayak gitu ya. Gitu caranya. Gitu caranya. Gue tadi penasaran tuh ngomongin apa namanya. Lo kan sering banyak undang komunitas gitu. Ini kan kalau gue lihat ya, parkiran itu gede. Lumayan ya. Memiliki potensi sih kalau menurut gue ya. Lo gak kepikiran gitu ngegandeng komunitas-komunitas lain? Let's say motor, Oke. sepeda. Oke. Lo gak kepikiran tuh? Sejauh ini ya, kita memang sebenarnya kita nggak ngegandeng jatuhnya. Jadi mungkin mereka lewat ya. Mereka lewat, akhirnya dia kontak kita langsung. Akhirnya kita ngobrol. Nah, akhirnya dari situ benar-benar kayak, bro, nanti gue mau riding nih misalkan. Nanti gue mampir ke tempat lo ya. Tapi bukan yang benar-benar gue jadiin ini tempat Tikum. Iya, nggak yang kayak gitu. Karena memang belum aja sebenarnya. Tapi itu keinginan sih ada kayak gitu sebenarnya. Planning ke depannya. Dan itu belum kita jalanin. Kayak gitu, tetap ada kayak gitu pasti ada sih. Wih, gue doain mah mudah-mudadan bisa jadi tempat tikum. Happy loh gue kalau ada tempat tikum kayak bondel begini. Iya. Rindang, pohon, lampunya kuning-kuning. Kuning-kuning tuh kalau lampu hangat tau. Iya. Siapa yang milih lampu jadi kuning? Yang juga bareng dong. Iya. Kita bareng-bareng aja. Sebenarnya brandingan kita tidak ada kuning ya kan? Iya, selapis. Cocok-cocokin aja. Pemilihan warna ada filosofi sendiri nggak? Apa ya? Enggak juga sih, karena memang kuning itu apa ya? Menggugah selera aja sebenarnya. Kuning itu memang rata-rata kan Biasanya kalau makanan tuh kuning, merah, orange gitu-gitu lah pokoknya warna-warna terang kayak Itu lu research juga tuh kayak gitu? kita ada risetnya dulu. Kebetulan saya
desainer juga ya. Oh iya. Saya di kafe dulu. Jadi adalah ilmu-ilmu sedikit kayak gitu loh. Jadi coba kita aplikasikan ke restoran ini. Gitu sih. Dengan nuansa kuning kan makanan juga terlihat lebih menarik sebenarnya. Iya. Dibandingkan putih menggiurkan tuh warnanya. Iya sih. Selagi hangat nikmatin. Selagi hangat nikmatin. Gitu. Kalau lagi dingin-dingin gini enak banget ya. Iya, ini kita lagi kebetulan kondisinya lagi habis hujan tadi ya. Habis hujan, sejuk gimana gitu ya. Well, bakalan dapat yang baru di Selapin nanti. Kita masih ngeriset menu ya. Menu baru. Apa nih? Nggak boleh kasih tau. Wah, belum boleh kasih tahu nih. Sorry nih, Pinvestor. Karena kalau kasih tahu sekarang bisikin. Ya, oke. Oh gitu. Tenang aja udah. Lo mau develop menu baru buat kuah atau enggak? Ada yang kuah, ada yang enggak. Karena di sini kita butuh kuah, ada yang manis juga soalnya. Di sini orang butuh manis juga. Ternyata ya, setelah gue jalanin ini banyak yang nanya makanan manis. Mas, makanan manisnya dong. I see. Coba, oh ya udah, itu lagi kita coba obrolin dulu sama Rao sama makanan kuah ya. Nah ini kan semuanya kering. Buat investor, coba tulis di kolom komentar kira-kira makanannya apa, nanti dapat giveaway dari Oh iya pasti. Gue main asbud aja. Oh apa tenang aja. Mungkin boleh. Ide baru kita ya. Iya, ide juga dari teman. Jual apa bang? Atau ada ide-ide makanan apa yang menarik buat ditulis di kolom komentar. Oke Aji. Oke. Sebelum gue tutup, mau Aji atau Rao nih yang ngasih last word buat investor di luar sana yang masih takut bisnis? Kita dua-duanya aja ya. Gue dulu tapi ya. Monggo. Oke. Kalau gue gini ya, kalau gue sih lebih kayak kalau takut tuh wajar ya, manusia tuh takut kayak mau ngejalanin sesuatu pasti takut. Cuman ya karena gue lebih berpikir lagi gimana caranya gue tuh punya sesuatu yang memang orang melihat ini punya gue sendiri gitu loh. Jadi ini suatu value buat gue. Jadi kayak ini yang bisa gue banggakan nanti sehingga orang-orang tahu kalau gue punya sesuatu kayak gitu sih. Ngerti nggak maksudnya? Paham, gue paham. Kayak gitu sebenarnya. Dan jangan pernah takut sebenarnya. Karena rezeki udah ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Amin, bener. Rezeki udah ada yang ngatur ya. Bener. Kalau dari Rao gimana Rao? Yang namanya usaha sih sebenarnya butuh kesabaran. Pertama kesabaran sama satu lagi jangan lupa untuk terus riset sih. Karena namanya kehidupan berkembang terus kan. Jadi demand dari permintaan masyarakat sendiri kan berkembang. Jadi kita harus terus terus berinovasi, apa sebutannya? Berevolusi. Apa sih berevolusi? Inovasi dan improvisasi. Gitu. Luar biasa. Thank you banget loh Aji sama Rao. Gue udah boleh mampir-mampir. Thank you. Buat ngobrol-ngobrol santai. Hebat ya investor teman kita yang satu ini. Di luar dari kesibukannya masing-masing, mereka bisnis bareng. Yang mereka ini sebetulnya adalah teman dari kecil. Bisnisnya sukses atau nggak? Bisnisnya alhamdulillah bisa ngebalikin modal temennya. Iya dong. Iya dong. Sombong. Dan mereka masih stabil melewati pandemi 2020 kemarin sampai sekarang. Nah, kalau gitu buat investor yang penasaran bakalan kayak gimana, coba langsung mampirin aja ke Selapin di daerah Ciputat, Jalan Menjangan. Bener kan Jalan Menjangan? Menjangan Raya. Selagi hangat, coba nikmati. Mantap. Oke, investor, kalau gitu kita tutup aja diskusi hangat kita hari ini. Siap. Terima kasih buat Aji dan Mas Rao. Dan jangan lupa buat investor, saksikan kita di setiap hari Jumat dengan konten yang nggak kalah hangat, menarik lainnya. Kalau gitu kita langsung pamit aja. Gue Ingga Putra, Aji, Rao. Sampai jumpa di PK segmen Ngopi Manis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan dikasih jempol. Assalamualaikum. Bye-bye.